tentang praktikum objek 8, yaitu tentang sifat koligatif kenaikan titik didih. Nah, alat yang kita gunakan untuk praktikum ini adalah yang pertama ada termostat, yang pastinya untuk memanaskan. Yang kedua ada kondensor. Nah, ini untuk mendinginkan kalau seandainya nanti ada uap kemudian akan didinginkan sehingga uapnya itu tidak sampai ke atas atau bahan kita itu berkurang. Kemudian kita juga menggunakan labu didih. Labu didih ini untuk sebagai wadah bahan kita, dan kemudian ada batu didih. Batu didih itu bisa dari kaca ataupun keramik. Nah, kemudian nanti kita menggunakan lumpang juga. Lumpang ini untuk menghaluskan bahan kita. Kemudian ada gelas ukur. Gelas ukur kita gunakan untuk mengambil bahan kita agar dia lebih teliti dalam pengukurannya. Dan kemudian ada Erlenmeyer untuk wadah bahan juga. Kemudian bahan yang kita gunakan itu ada naftalen, dia berbentuk serbuk putih. Nah, kemudian yang kedua ada kloroform. Kloroform itu karena berbahaya, letaknya itu ada di lemari asam. Oke, baiklah adik-adik, sekarang kita akan memasukkan bahan kita, yaitu kloroform yang tadi kakak sampaikan. Biasanya tidak harus bekerja di lemari asam karena dia ini berbahaya dan bersifat toksik. Nah, ini kloroformnya itu sudah dituangkan. Dan satu lagi untuk adik-adik bekerja itu harus menggunakan sarung tangan yang safety dan juga masker yang safety ya untuk adik-adik. Nah, karena kita akan mengambil dalam jumlah yang lumayan banyak, jadi kita harus menuangkan terlebih dahulu kloroformnya ke dalam gelas piala atau wadah yang lainnya. Nah, kemudian adik-adik harus menuangkannya itu melalui dinding. Nah, melalui dinding, jangan sampai lewat 50 ml. Nah, ketika hampir mencapai 50 ml, adik-adik bisa menggunakan pipet tetes untuk agar larutan tersebut pas 50 ml. Karena larutan kloroform itu adalah bening, maka adik-adik harus melihat batas bawah dari larutan kloroform tersebut. Kemudian baru adik-adik masukkan ke dalam Erlenmeyer. Nah, di mana Erlenmeyer ini sudah adik-adik ukur, sudah adik-adik timbang terlebih dahulu karena kita akan menimbang berat dari kloroform tersebut, dan jangan lupa untuk menutup dengan aluminium foil. Oke, baiklah, kita akan menimbang larutan kloroform tersebut, di mana gelas Erlenmeyernya itu sudah kita timbang terlebih dahulu dalam keadaan kosong agar kita mendapatkan berat kloroform itu sendiri nantinya. Nah, sebelumnya adik-adik harus pastikan itu mindset alat timbangan itu harus 00. Jangan yang Nah, jangan lupa untuk menutup agar tidak terkontaminan. Nah, adik-adik pastikan, kemudian catat timbangan yang adik-adik dapatkan. Nah, selanjutnya setelah kloroformnya kita timbang, maka kita akan memasukkannya ke dalam labu didih. Dan jangan lupa untuk adik-adik memasukkan terlebih dahulu batu didihnya ke dalam labu didih. Nah, setelah itu masukkan kloroformnya dengan hati-hati karena ini sangat berbahaya. Kemudian langsung adik-adik pasangkan jangan lupa antara kondensor dengan labu didih itu harus menggunakan vaselin agar dia merekat, dan jangan terlalu tebal dalam penggunaan vaselin. Cukup hanya mengoleskan secara tipis. Oke, dan pastikan harus listrik pada termostat dan juga pada aliran air itu terpasang dengan benar. Nah, dan kemudian baru adik-adik hidupkan alatnya. Setelah itu atur suhunya sesuai yang diinginkan. Nah, sembari adik-adik menunggu pemanasan atau refluksi yang terjadi pada kloroform untuk kita mengambil titik didihnya atau mengambil suhu didihnya. Nah, adik-adik bisa langsung untuk menggerus dari naftalen terlebih dahulu dengan menggunakan
lumpang. Baiklah, setelah tadi kita menggerus naftalennya, maka kita harus menimbang sesuai dengan berat dari naftalen yang kita butuhkan. Ya, jangan lupa adik-adik untuk memenset dari alat timbangan, yaitu dengan menekan tombol. Di sini pastikan dia itu 00. Dan jangan lupa adik-adik untuk menimbang bahan padatan itu kita bisa menggunakan arloji, dan juga karena kita bisa menggunakan kertasnya pastikan bersih, dan jangan lupa terlebih dahulu menimbang kertasnya atau dipaskan 0 terlebih dahulu untuk kertasnya. Nah, baru kita menimbang dari naftalennya sebanyak 0,5 gram. Oke, kalau adik-adik bisa mempaskan untuk 0,5 itu lebih bagus. Tapi kalau seandainya dia tidak bisa, jika bisa adik-adik kurangi lagi sedikit, itu boleh, asalkan ininya 0,5. Oke, jika adik-adik sudah mendapatkan larutan kloroform itu mendidih, maka adik-adik harus mengukur secepatnya dan pastikan adik-adik memindahkan termostatnya terlebih dahulu. Nah, setelah termostatnya adik-adik jauhkan dari labu didih, maka adik-adik harus mengukur suhu dari larutannya yang mendidih, yaitu dari atas ke bagian atas itu kondensernya. Nah, adik-adik pastikan bahwasanya ujung dari termometer itu hanya tercelup ke cairannya, tidak sampai ke bawah dari labu didihnya. Nah, kemudian adik-adik ukur suhu dari titik didih larutan tersebut. Baiklah, setelah adik-adik mendapatkan suhu titik didih dari larutan dari kloroformnya, maka sekarang kita akan menambahkan 0,5 gram dari naftalen yang sudah kita timbang ke dalam labu didihnya. Jangan lupa menggunakan alas tangan karena ini lumayan panas. Setelah adik-adik masukkan naftalennya ke dalam labu didih, maka adik-adik panaskan kembali larutannya sampai larutan tersebut mendidih, dan kemudian adik-adik ukur suhu dari titik didih larutannya ketika dia sudah mendidih, seperti yang adik-adik lakukan pada saat adik-adik pengukuran dari suhu didih cairan kloroformnya. Nah, begitu juga adik-adik lakukan percobaan ini sampai penambahan naftalen ke-8. Nah, sampai adik-adik mendapatkan data dari titik didih masing-masing larutan setelah penambahan naftalennya ke dalam larutan kloroformnya. Mungkin sekian dari percobaan praktikum kita objek 8, yaitu sifat koligatif kenaikan titik didih. Semoga adik-adik bisa memahami cara kerja dan juga percobaan yang dilakukan. Mohon maaf jika ada salah dari kakak pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.